Anda belajar jadi dokter ilmu pendidikan, Anda ngajar tentang kemanusiaan. Kesalahan negara impor daging berdampak pada hancurnya DM adalah pemimpin yang harus kita ikuti dalam kebijakan pembersihan tindak korupsi, ngabersihkan walungan, solokan, ngabenertibkan hibah dan lain. Kita harus salut dan harus bangga mendoakan beliau. Kita sambut, ini dia Bapak Haji Dedi Mulyadi SHMM selaku Gubernur Jawa Barat. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Sekali lagi, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji. Prabowo, yang rara, para ustadz pasti terkejut melihat kebijakan Kang Deddy ini. Coba teman-teman kita lihat dulu ya pidatonya. Anda ngajar tentang Pancasila, Anda ngajar tentang agama, ada umroh tiap tahun. Siswa, Anda tahan ijazahnya. Di mana Anda belajar tentang peradaban? Saya marah sekarang. Kenapa? Loh, sekarang ngomong bahwa kalau ijazahnya diberikan sekolahnya bangkrut. Emang ijazahnya ditahan, duitnya masuk? Salah. Yang rugi dua-duanya. Sekolahnya rugi, siswanya rugi. Persis rumah sakit menahan pasien ketika melahirkan. Argonya terus bertambah, keluarganya tidak punya kesempatan nyari duit. Lu komen di bawah ya, bagi siapa aja lu yang pernah ngelihat ada pejabat yang mikirin kutang sama cangcut rakyat. Lu komen di bawah siapa namanya, gue kagak tahu, kagak pernah nemu gue. Baru kali ini gue ngelihat pejabat datang ke tempat bencana, bukan cuma makanan doang yang dia pikirin, bukan cuma baju doang yang dia pikirin, sampai kutang sama cangcut emak-emak dia pikirin. Pasien dalam ada. Iya juga. Apa Ya. coba lihat? Yang cewek cowok kan? Cewek ada kayak gini. Ambil kutang kut. Ini kayak gini satu ininya berapa? Perlusinya tergantung Parah sih ya. M 100 lusin, L 100 lusin, Ya. bisa lah. Ini waktu belanja itu kan. Cowoknya juga sama. BH-nya ada? Ada. Terus kalian BH-nya. Sampai ke sana-sana emang ya. Ini di luar nalar ya. Daster ada? Daftar sebelah kan? Sebelah, ayo beli daster. Dari kejadian bencana yang ada di Sumatera, kita para rakyat bisa melihat berbagai macam wajah para pejabat beserta tindak tanduknya dan serba-serbinya serta keunikannya. Ada yang datang ke sana mengambil video ngedorongin lumpur, tapi pada akhirnya diocehin netizen. Ada juga yang diambil videonya sedang membuang lumpur pakai skop, diocehin juga sama netizen. Betul. Ada juga yang datang ke sana, nunjuk sini sambil pakai rompi. Ada lagi pejabat yang rakyat sedang sibuk gercep menggalang dana sana sini karena ini bencana darurat. Yang namanya bencana kan ya di luar prediksi, di luar nalar manusia. Kita nggak tahu kapan terjadinya, dan pada saat itu kita juga nggak tahu sedarurat apa dan seberapa banyak korban yang butuh pertolongan. Betul. Makanya rakyat gercep nih, termasuk Peri Irwandi menggalang dana langsung diluncurkan ke sana untuk menolong korban yang ada di sana. Tapi ada para pejabat bukannya gercep nolongin ke sana, tapi justru malah sibuk bikin aturan dan regulasi. Adek lagi yang keunikannya di luar Nurul. Orang ngegalang dana nih, kita cepet-cepet pengen bisa bantuin saudara-saudara kita yang kena bencana, pengen cepet-cepet nyalurin bantuan. Bukannya disupport, boro-boro dapat penghargaan, malah dikata-katain, katanya si paling Sumatera, si paling Aceh. Tidak penting, tetapi yang lebih penting dari itu adalah Al-Quran masuk dalam cahaya ketua penyelenggara, sehingga ketua penyelenggaranya menjadi adil dalam tindakannya. Al-Quran masuk dalam cahayanya Gubernur Jawa Barat, sehingga Gubernur Jawa Barat bertindak adil dalam kebijakan-kebijakannya. Cahaya Al-Quran masuk ke relung hatinya Bupati, maka tindakannya menjadi adil. Dari gerakan membaca Al-Quran ini, maka terbebaslah orang-orang miskin, terbebaslah anak-anak yatim, terbangunlah peradaban hidup yang silih asa, silih asi, silih asu. Maka disitulah Al-Quran menjadi cahaya. Karena Al-Quran menjadi cahaya,
maka Al-Quran bercahaya. Karena Al-Quran bercahaya, maka cahayanya terhampar. Maka Al-Quran tidak hanya dipahami tulisan yang ada dalam mushaf, yang kita lombakan, yang kita pertahankan, yang kita cium ketika ingin membacanya, yang kita simpan di atas kepala kita, yang kita simpan di rekal, dan ketika kita tidak berwudu maka tidak berani menyentuhnya, kayak saya NU. Tidak berani menyentuhnya. Tetapi di balik itu kita memahami gunung-gunung itu adalah hamparan Al-Quran. Sungai Citarum itu adalah hamparan Al-Quran. Sawah-sawah yang terhampar adalah hamparan Al-Quran. Matahari adalah hamparan Al-Quran. Bulan adalah hamparan Al-Quran. Bintang adalah hamparan Al-Quran. Seluruh yang ada, makrokosmos dan mikrokosmos adalah hamparan Al-Quran. Dan semuanya mereka bertasbih kepada Allah, yang dalam setiap waktu dia berucap Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau sudah seperti itu, maka surau-surau itu menjadi lentera penggerak. Kalau sudah seperti itu, maka kita adalah manusia yang paling bersyukur. Kenapa? Kita manusia yang paling bersyukur. Al-Quran diturunkan di Jazirah Arabia, di tanah yang tandus dan kering. Di mana orang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air. Kisah Nabi Ismail dengan Siti Hajar, bagaimana dia harus bolak-balik antar Safa dan Marwah untuk mendapatkan air. Begitu beratnya untuk mendapatkan air. Rumput-rumput mengering, batu-batu bertebaran, debu-debu berserakan. Di tempat-tempat di mana manusia mengalami kekeringan alam, lahirlah kekeringan hati, lahirlah kekejaman. Maka Allah menurunkan cahaya yang paling lembut hatinya, yang paling lembut hatinya. Siapa? Rasulullah SAW. Lembut. Karena kelembutan itulah Al-Quran diturunkan. Tidak mungkin Al-Quran turun, nur cahaya kebenaran yang hadir ke hatinya Kanjeng Rasul, kalau Kanjeng Rasul tidak memiliki kelembutan hati yang lebih lembut dari sutra apapun. Tidak mungkin. Maka dari kelembutan itu lahirlah ucapan-ucapan yang lembut. Dari ucapan-ucapan yang lembut itu lahirlah ucapan-ucapan yang indah. Dari ucapan-ucapan yang indah itu mempengaruhi pikiran manusia lewat telinganya, karena lahir gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dalam kekuatan spiritualitas, di mana angin-angin yang keras, debu-debu yang bertebaran dikalahkan oleh gelombang Al-Quran yang mempengaruhi pikiran manusia. Maka Allah itu berbuat adil. Al-Quran diturunkan di tanah tandus itu. Tetapi Al-Quran yang dikirimkan di tanah tandus itu dibawa lewat pendekatan budaya, tanpa kekerasan, tanpa peperangan, bercerita tentang kisah Ramayana, bercerita tentang kisah Mahabharata, bercerita tentang kisah Pandawa, ada dalam sosok Dharma Kusuma. Maka dicanangkanlah yang disebut dengan dua kalimat sabda. Dua kalimat sabda itu disebutnya layang damus kalimus syada, yaitu yang diletakkan pada pikiran seorang pemimpin sebagai nilai ajaran. Nilai ajaran itu melahirkan Pandawa 5, yaitu Dharma Kusuma, Bima, Arjuna, Nakula, lan Sadewa. Lahirlah gerakan politik kebudayaan para wali, mengenalkan agama Islam lewat pendekatan kebudayaan. Lahir simbol-simbol silib, sindir, sindang, siloka, sasmita. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan masyarakat Sunda, masyarakat Nusantara yang tidak terbiasa dengan bahasa kasar. Dia terbiasa dengan bahasa simbol, bahasa makna.
Karena dia terbiasa bahasa simbol, bahasa makna, maka masuk dalam ajaran, dalam pembelajaran. Quran pun disampaikan dalam pembelajaran dan ajaran. Kemudian rasa hormatnya ditinggikan. Quran diletakkan pada sebuah derajat yang sangat tinggi, diletakkan dalam lingkungan peradaban sederhana pedesaan. Lahirlah di kita. Apa keuntungan kita? Keuntungan kita lebih dari orang Arab. Keuntungan kita lebih daripada jazirah Timur Tengah. Kenapa keuntungannya? Kita mendapat dua. Satu, kita mendapat Al-Quran sebagai sebuah produk nilai ilahiyah yang memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Tetapi juga kita dilahirkan pada sebuah alam pasundan yang sangat indah. Ketika Quran bercerita tentang air yang jernih di surga, ketika Quran bercerita tentang hamparan gunung yang indah di surga, ketika Quran bercerita tentang buah-buahan yang nanti ada di surga, seluruh cerita-cerita itu sebenarnya adalah realita hidup yang kita dapati. Itulah Ciwidey, itulah Cipanas, itulah Pangalengan, itu realitas dunianya. Untuk itu, karena kita sudah diberi peradaban surga yang nanti akan kita sampai surga keabadian, maka pesan saya, kalau mencintai Al-Quran, rawatlah Cipanas sebagai simbol surga kesucian. Rawatlah Ciwidey, rawatlah Pangalengan, rawatlah gunung-gunung itu yang melahirkan air yang mengalir, bak sepenggal tanah yang diturunkan dari surga. Rawatlah pohon-pohon itu, karena itu adalah alam yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan terbalik. Satu sisi kita sangat memaknai Al-Quran dan menghormati Al-Quran sebagai ayat yang tertulis, tapi di sisi lain tangan kita merusak alam, padahal itu adalah ayat yang tidak tertulis. Jadi saya tidak mau lagi dengar ke depan. Mudah-mudahan saya akan berusaha dengar Cipanas, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Ciwidey, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Pangalengan, berubahlah pikiran menjadi jelek. Saya ingin ketika mendengar itu, maka denyut nadi kita berkata, ya Allah, ku dapatkan surga di tanah Sunda. Suatu saat surga itu tetap akan terjaga sampai aku bertemu denganmu di alam surga keabadian. Kemahaindahan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Pada hari ini kita bersama-sama memaknai makna-makna Al-Quran, memasukkan Al-Quran dalam relung batin kita sebagai bentuk cahaya atau nur yang menuntun kita dalam indera alam bawah sadar kita. Karena indera alam bawah sadar itu pada akhirnya akan senantiasa menjadi petunjuk, dan petunjuk itu akan lahir bagi orang-orang yang menjaga rasa dan cintanya. Karena petunjuk hanya akan lahir pada orang-orang yang memiliki kelembutan hati, kedamaian jiwa, dan ketenangan relung diri. Maka peliharalah Al-Quran, simpanlah dia di relung hati kita, dalam isi denyut jantung kita, sehingga hidup kita senantiasa mendapat petunjuk. Dengan kalimat kata orang Sunda, memahami Allah dalam orang Sunda, pahamilah dari sisi Rahman dan Rahimnya saja sudah cukup. Insya Allah akan hidup tenang, tentram, dan bahagia, walaupun tetap menjadi duda. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan kebahagiaan, kemuliaan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyabaqah tilawatil Quran dan hadis tingkat Provinsi Jawa Barat pada hari ini, hari Ahad, tanggal 15 Juni 2025, dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Quran menjadi dasar dalam seluruh pengambilan keputusan bagi para pemimpin. Semoga Quran menjadi dasar bagi ketenangan hidup bagi rakyatnya, dan semoga Quran tetap menjadi cahaya yang menuntun kita menuju kebenaran yang hakiki. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, teman-teman. Ya, tadi kita sudah melihat pidato dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang mana akan disampaikan. Jangan sampai
menahan ijazah teman-teman, terutama ya kepala sekolah dan ya peringatan untuk sekolah yang lain itu jangan nahan ijazah murid. Alasannya apa? Yang pertama rugi dua-duanya, murid rugi ya, sekolah juga rugi. Nah, jadi kapan atuh Indonesia mau maju teman-teman, kata Kang Deddy ya. Sedangkan ya harusnya ikhlas lah kalau anaknya nggak mampu gitu, nggak usah bayar gitu ya. Kasihan udah lulus sekolah udah 3 tahun, udah 5-6 tahun gitu ya, tapi ijazahnya ditahan gitu. Dan ini merupakan ya, Kang Deddy ikut berbicara lah intinya masalah ini teman-teman, dan bukan serius, bukan hal sepele ya, karena menyangkut masa depan teman-teman ya. Kasihan yang mau ngelamar kerja, mau kemana gitu ya, kalau ijazahnya ditahan ya. Kang Deddy langsung turun tangan ini loh, langsung teman-teman ya, luar biasa. Dan kali pun tadi disambut oleh orang Jakarta teman-teman ya, begitu luar biasa penyambutan dari orang Jakarta ini kepada Kang Deddy ya. Sampai ada nggak sih gubernur yang sampai bisa nolong sampai ke, mohon maaf ya, baju dan yang lainnya? Ada nggak gitu ya? Sembako juga diborong, bagiin, ada nggak coba teman-teman ya? Luar biasa teman-teman ya, Kang Deddy ini. Kita doakan Kang Deddy sehat selalu, amin ya Allah ya teman-teman. Dan ya semoga menjadi ya orang nomor 1 ya, amin ya bermin. Oke, jadi video ini terima kasih, sampai jumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.